Terelie, Hujan, bagian 19. Maryam rusuh ketika Lail kembali ke kamar. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah bilang padaku bahwa anak laki-laki yang mengendarai sepeda merah itu adalah Soke Bahtera? Lail menggeleng. Kamu tidak pernah bertanya, jadi aku tidak merasa perlu memberitahu. Lagi pula, aku sudah menyebut namanya, Esok. Sejak kapan dia dipanggil Esok? Maryam terus mengikuti punggung Lail. Keluarganya memanggilnya begitu, Esok, dari nama Soke. Kamu bukan keluarganya, tapi kenapa kamu memanggilnya Esok? Maryam bertanya. Lail melotot, tentu saja dia memanggilnya Esok. Saat pertama kali bertemu, memperkenalkan namanya, dia sudah memanggilnya Esok. Bukankah Soke Bahtera diadopsi oleh wali kota? Lail mengangguk. Dan dialah yang menyelamatkan kamu di lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Lail mengangguk lagi. Kenapa kamu tidak bilang bahwa itu bukan Esok biasa? Bukannya anak laki-laki kebanyakan yang menyebalkan? Lail kali ini menoleh, melotot. Aku mau mandi, Maryam. Berhentilah mengikutiku. Lail melangkah masuk ke dalam kamar mandi, menutupnya segera sebelum Maryam terus bertanya ingin tahu. Selama 2 hari kemudian, Lail dan Maryam mengikuti rangkaian acara di ibu kota yang telah disiapkan organisasi relawan. Mereka menjadi pembicara di beberapa acara, menceritakan pengalaman mereka di hadapan anak-anak sekolah, mengikuti pertemuan antar relawan, dan menghadiri undangan kantor pemerintah. Anting logam perak yang mereka kenakan membantu Lail dan Maryam melewatinya dengan baik. Hingga jadwal pulang, Lail tidak bertemu lagi dengan Esok, yang kembali tenggelam dalam proyek mesinnya. Ketika Esok bilang banyak ilmuwan terkemuka sedang bekerja menaklukkan masalah umat manusia, maka dia adalah bagian dari ilmuwan itu. 2 tahun terakhir, hanya diketahui segelintir orang, Esok bergabung dalam proyek pembuatan mesin raksasa. Dia berada di gerbong terdepan, berjibaku mengejar waktu dan dikejar waktu, sebelum semuanya terlambat dan kehidupan di muka bumi terancam punah. Usia Esok 20 tahun terakhir di kampusnya. Sebetulnya, Esok sudah menyelesaikan seluruh materi kuliah 6 bulan tiba di sana. Lail belum tahu fakta itu, bahwa kuliah Esok hanya kamuflase, bahwa 10 anak muda paling brilian dikumpulkan. Lail dan Maryam pulang ke kota mereka setelah semua rangkaian acara selesai. Mereka mengembalikan anting logam perak ke meja check-in dan mengemasi barang-barang. Mereka diantar ke stasiun kereta cepat oleh petugas dari markas besar organisasi relawan ibu kota. Kapsul kereta melesat. Lail menatap gedung-gedung tinggi, jalur kereta layang, mobil-mobil terbang, dan aktivitas di kota dengan penduduk 20 juta orang yang mulai tertinggal di belakang. 6 jam perjalanan pulang, tiba pukul 1 siang, kejutan. Claudia dan ibunya telah menunggu di peron stasiun kota mereka. Awalnya Lail ragu-ragu melihatnya. Mereka menjemput siapa? Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu pergi ke ibu kota, Lail? Istri wali kota menyambutnya, memeluk. Mereka menjemput Lail dan Maryam. Ibu Esok yang memberitahu kami. Claudia turut menyapa Lail. Papa terkejut sekali saat tahu kamu menerima penghargaan organisasi relawan. Kalau kamu sempat bilang, Papa bisa meminta gubernur menyiapkan segala keperluan di sana. Oh, ini pasti Maryam bukan? Hai Maryam, istri wali kota menoleh ke arah Maryam, mengulurkan tangan dengan ramah. Maryam sedikit gugup bersalaman. Tidak ada lagi anting logam perak di telinga. Tidak ada yang akan memandu sikap terbaik. Lail dan Maryam tidak bisa menolak jemputan itu. Mereka meletakkan ransel di bagasi, naik ke atas mobil. Istri wali kota duduk di belakang kemudi. Lail duduk di depan. Dia mulai terbiasa setelah pengalaman di ibu kota. Jadi, dia bisa bercakap-cakap dengan lebih nyaman. Apalagi Maryam bersamanya. Teman sekamarnya itu segera menyesuaikan diri. Pandai melontarkan lelucon, membuat suasana menjadi santai. Mobil ternyata tidak menuju ke panti sosial. Ini ide Claudia, Lail. Kamu tidak bisa menolaknya. Dia mengundang kalian makan siang di rumah. Istri wali kota menjelaskan.
Lail menoleh ke arah Maryam yang duduk di belakangnya. Tatapannya seakan meminta jawaban. Ayolah Lail, kamu tidak pernah mau berkunjung ke rumahku 2 tahun ini. Jika bukan kejutan seperti ini, kamu tidak akan bersedia kan? Ibu esok juga ikut makan siang di rumah, menutup sebentar tokonya. Please, Claudia tersenyum membujuk. Lail terdiam menoleh. Maryam di jok belakang terlihat tidak keberatan. Baiklah, jika di sana ada ibu esok, mereka lebih nyaman. Claudia bersorak senang setelah Lail mengangguk setuju. Mobil listrik melaju menuju kediaman wali kota. Tidak jauh dari stasiun kereta cepat. 15 menit perjalanan, melewati hutan kota yang hijau, taman-taman bunga. Itu lokasi terbaik seluruh kota. Wali kota menyambut mereka di pintu depan. Seharusnya aku ikut menjemput kalian berdua di stasiun kereta. Astaga, organisasi relawan kota ini bahkan tidak memberitahuku bahwa 2 warga kota menerima penghargaan paling tinggi. Aku menerima telepon ucapan selamat dari gubernur, hanya untuk malu bertanya kepadanya, tidak mengerti. Aku segera menelepon komandan relawan. Mereka bilang sengaja tidak memberitahu siapapun. Karena begitulah sejatinya relawan, bekerja dalam lengang, tapi aku harus tetap tahu siapa 2 warga kota itu, siapa pahlawan itu. Beruntung ibu esok memberitahu kami, bilang bahwa itu adalah kalian, Lail dan Maryam. Halo Maryam, senang bertemu denganmu. Wali kota menyalami mereka. Ini kali kedua Lail bertemu dengan wali kota. Wajah wali kota terlihat lelah. Aku tidak bisa menjemput karena sepanjang pagi rapat lewat video conference, membahas KTT perubahan iklim dunia. Konferensi itu menghabiskan banyak waktu, perdebatan panjang, semua keras kepala. Kalian kemari untuk makan siang. Mari lupakan KTT menyebalkan itu. Mereka menuju meja makan. Ibu esok sudah menunggu di sana, di kursi rodanya. Makan siang berjalan lancar, masakannya lezat. Mereka banyak membahas tentang organisasi relawan, pengalaman Lail dan Maryam selama di ibu kota, juga tentang penugasan di sektor 3. Wali kota tidak bisa menyelesaikan makan siang. Dia mendadak harus kembali ke kantor. Ada pekerjaan menunggu. Lail dan Maryam diantar ke panti sosial pukul 4 sore. Istri wali kota dan Claudia yang mengantar. Setelah ransel diturunkan dan mereka bersalaman untuk terakhir kali, mobil listrik itu meninggalkan halaman panti. Gadis itu cantik sekali. Maryam berbisik, melambaikan tangan ke arah mobil. Lail mengangguk, menatap Claudia yang juga melambaikan tangan dari jendela terbuka. Kamu tidak cemas, Lail? Lail menoleh. Cemas untuk apa? Bagaimana kalau esok ternyata menyukai Claudia? Maksudmu? Mereka hanya saudara angkat, Lail, jadi bisa saja saling jatuh cinta. Jika itu terjadi, kamu bukan tandingan Claudia dengan kecantikan, kebaikan, dan semua yang dia miliki. Kamu terlihat kusam saat duduk bersamanya. Kalau aku jadi kamu, aku akan cemas sekali. Maryam tertawa kecil. Lail melotot. Itu yang dia tidak pernah suka dari Maryam. Teman sekamarnya itu selalu terus terang menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Maryam sudah membawa ranselnya, lari meninggalkan Lail sebelum Lail berteriak marah. 1 minggu kemudian, Lail dan Maryam pindah. Seluruh panti melepasnya. Ibu Suri mengantar mereka dengan mobil listrik milik panti. Barang-barang Lail dan Maryam dimasukkan ke dalam bagasi. Tidak banyak. Mereka terbiasa efisien sejak dari tenda pengungsian. Hanya pakaian, buku-buku, dan 2 kardus pernak-pernik. Sekali-sekali mampirlah ke panti. Ibu Suri menganggap jemari Lail dan Maryam di lobi asrama sekolah keperawatan. Lail dan Maryam mengangguk. Kami punya sesuatu untuk panti. Maryam mengeluarkan amplop dari saku. Ini apa? Ibu Suri membuka amplop. Itu cek digital, berbentuk kartu pas biasa, tapi berisi saldo uang. Tinggal dibawa ke bank, ke ATM, atau mesin edisi. Saldo uangnya bisa ditransfer atau digunakan untuk membayar sesuatu. Hadiah yang kami terima di ibu kota, Lail yang menjawab. Untuk panti sosial. Ibu Suri menatap Lail tidak percaya. Ini banyak sekali, Lail. Bahkan bisa kamu gunakan untuk membangun rumahmu.
Aku tidak mau membangun rumah itu, hanya mengembalikan kenangan lama. Lail menggeleng. Uang ini jauh lebih berguna bagi panti sosial. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun ke depan. Bisa saja kota kita mengalami musim dingin ekstrim. Uang ini bisa digunakan untuk membeli selimut, makanan, apa saja untuk keperluan penghuni panti. Aku juga tidak membutuhkan uangnya. Maryam menggeleng. Ibu Suri terdiam. Kalian baik sekali. Mata Ibu Suri berkaca-kaca, memeluk erat-erat Lail dan Maryam. Aku kehilangan 2 anak perempuan saat bencana gempa bumi. Mereka sepantaran kalian. Jika mereka masih hidup, aku akan sangat bangga menceritakan kebaikan kalian berdua kepadanya. Terima kasih Lail, Maryam. 5 menit Ibu Suri beranjak menuju mobil listrik panti. Melambaikan tangan kepada Lail dan Maryam, melepas 2 penghuni lantai 2 panti sosial yang paling susah diatur. Hari itu resmi sudah Lail dan Maryam tinggal di asrama sekolah keperawatan. Kakak tingkat menyambut kehadiran mereka di lobi, membagikan daftar mata kuliah, nomor kamar, serta jadwal makan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.